Kalau ngomongin monster di dunia fantasi, pasti ada satu yang suka diremehin, skeleton. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal hierarki prajurit tulang di dunia Overlord. Mulai dari krocok-kroconya, sampai teror legendaris yang bisa ngancurin kota. Pasti udah pada tahu lah ya, sama yang namanya skeleton. Cuma tumpukan tulang yang kotak-kotak gitu kan? Tapi, jangan salah. Di dunia Overlord, mereka itu justru fondasi utama dari pasukan undead. Terus, apa sih yang bikin mereka jadi fundamental banget dan serbaguna buat strateginya Ainz? Nah, itu dia yang mau kita kupas tuntas hari ini. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Anggap aja ini kayak kita lihat DNA dari setiap skeleton. Aturan-aturan fundamental yang nentuin kekuatan mereka, dan yang lebih penting lagi, kelemahan mereka. Coba deh bayangin situasinya di medan perang. Di satu sisi, ada zombie. Jalannya lambat, gerakannya kaku. Nah, di sisi lain, ada skeleton. Mereka ini lincah, dan yang paling penting, mereka tuh tahan banget sama serangan tusuk dan tebas. Ya iyalah, gimana mau nusuk atau nebas sesuatu yang nggak punya daging. Ini keunggulan taktis yang luar biasa banget. Tapi ya, namanya juga monster, pasti ada kelemahannya. Buat skeleton, kelemahan fatalnya itu serangan tumpul. Jadi palu atau gada itu udah kayak mimpi buruk buat mereka. Nggak perlu 2 kali pukul deh. Satu hantaman yang pas aja bisa langsung bikin mereka jadi serpihan tulang. Nah, kita udah paham nih aturan mainnya. Sekarang, yuk kita naik level. Kita bakal lihat berbagai macam skeleton yang jadi tulang punggung, literally tulang punggung ya, dari pasukan undead. Nah, ini dia trio andalan di medan perang. Ada warrior buat di garis depan, terus archer buat ngasih serangan panang dari jauh, dan pastinya rider buat kavaleri yang serangannya cepat. Simple, perannya jelas, tapi kalau jumlahnya banyak, bisa mematikan banget. Tapi jangan kira semuanya cuma prajurit kasar loh, ada juga hierarki sihirnya. Dimulai dari skeleton mage yang levelnya masih rendah. Nah, tapi lonjakan kekuatannya itu gila banget waktu kita ngomongin Elder Lich. Mereka ini bukan lagi monster tanpa otak. Mereka itu pinter, bisa mimpin pasukan, dan sihirnya sihir penghancur. Kalian ingat Iguva 41 dari season 2? Nah, itu dia level ancaman yang kita omongin di sini. Oke, dari pasukan biasa, sekarang kita masuk ke lingkaran dalamnya Nazarick. Ini nih, para penjaga elit dari Great Tomb of Nazarick. Lupain skeleton yang tadi kita bahas, mereka ini levelnya udah beda alam. Lihat deh, trio elit ini. Ada Master Garder yang armornya emas, dia ini pembawa bendera dengan perlengkapan paling top. Terus, Elder Garder yang armornya perak, perannya sebagai komandan di lapangan. Dan yang paling misterius, Old Garder yang pakai armor hitam, petarung serbaguna yang senjatanya udah dikasih sihir. Masing-masing punya peran dan penampilan yang khas banget. Oke, kita tinggalin dulu para prajurit dan penjaga. Sekarang waktunya kita ngebahas monster-monster legendaris, jenis skeleton yang jadi bahan mimpi buruk dan mitos di New World. Dengerin ini, makhluk legendaris lapar akan jiwa-jiwa makhluk hidup. Kalimat ini aja udah cukup buat ngenalin monster pertama kita di kategori ini, Soul Eater. Mereka bukan sekedar monster biasa, mereka ini bencana alam berjalan. 100.000. Coba bayangin, 100.000. Itu jumlah korban cuma dari kali 3 Soul Eater di Slain Theocracy. Mereka itu ngehapus 90% populasi satu kota. Ini bukan lagi perang, ini pemusnahan massal. Gimana caranya mereka bisa sekuat itu? Simple, mereka punya aura kematian instan. Jadi cuma dekat-dekat mereka aja udah bisa bikin mati. Terus, mereka makan jiwa buat jadi lebih kuat, dan jiwa yang dicuri itu bisa dipakai buat nyembuhin diri sendiri. Bener-bener ngeri banget. Selanjutnya, ada Skeletal Dragon. Ya, namanya juga udah jelas ya, kerangka naga raksasa. Tapi ancaman utamanya bukan cuma ukurannya, pertahanannya itu loh. Dia punya kekebalan mutlak sama sihir sampai tier 6. Ini bikin dia jadi musuh alaminya hampir semua penyihir di New World, di mana sihir tingkat tinggi itu langka banget. Oke, sebagai penutup, kita bahas sedikit beberapa jenis yang unik dan kita jawab satu pertanyaan yang sering banget muncul di kalangan fans. Selain yang tadi-tadi, ada juga beberapa varian unik lainnya, kayak Bone Vulture yang bisa terbang, terus ada Skeleton Centipede yang bahkan diakui kuat sama para Guardian, dan Red Skeleton yang cukup misterius. Mungkin mereka jarang kelihatan, tapi mereka ada.
Nah, ini klarifikasi penting buat kalian yang main gamenya. Kalau kalian pernah dengar nama Gravekeeper atau Corpse Guardian, mereka tuh cuma ada di game Mass for the Dead ya. Jadi nggak dianggap canon di cerita utamanya. Oke, kita udah bahas banyak banget jenis skeleton. Tapi, kayak ada yang kurang kan? Pertanyaan besarnya adalah, terus Death Knight di mana? Jawabannya mungkin agak mengejutkan nih. Walaupun penampilannya kayak kerangka, Death Knight itu secara teknis bukan monster tipe skeleton di lore Overlord. Mereka itu kategori undead-nya sendiri. Nah, makanya mereka nggak ada di daftar kita tadi. Jadi, setelah kita lihat semuanya, dari prajurit rendahan sampai Soul Eater yang bisa ngapus kota, sekarang giliran kalian. Dari semua makhluk tulang belulang ini, mana yang paling kalian nggak mau temuin di jalan sepi? Coba pikirin deh. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.